Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana terjadinya sumbatan rezeki dalam kehidupan seseorang. Ya, saya yakin ada banyak orang yang mengalami sumbatan-sumbatan energi di dalam dirinya, tetapi tidak menyadari. Nah, sumbatan-sumbatan energi ini tentunya berdampak pada banyak kehidupan, ya, berdampak pada rezeki, jodoh, karir, dan sebagainya. Ya, bahkan mungkin banyak sekali masalah-masalah yang datang terus tanpa henti di dalam kehidupan mereka, atau mungkin Anda salah satunya. Baik. Di video kali ini, kembali lagi saya akan membahas tentang bagaimana terjadinya sumbatan energi di dalam diri seseorang. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya sumbatan energi pada diri seseorang, ya. Biasanya sumbatan energi ini tidak dirasakan secara langsung, tapi tahu-tahu sudah menjadi sebuah akumulasi yang sangat besar di dalam diri seseorang, dan dampaknya atau tanda-tandanya biasanya seseorang itu menjadi bisa jadi rezekinya seret, ya, terus kemudian banyak terjadi kesialan-kesialan, apes misalnya, gitu kan, banyak hal yang membuat dia tuh selalu sial dan sebagainya. Yang ketiga bisa jadi hubungan pertemanan atau hubungan sosial pertemanan di lingkungan masyarakat dan sebagainya itu juga memiliki banyak masalah, gitu loh. Dan yang keempat, bisa jadi banyak sekali masalah-masalah yang datang di dalam kehidupannya, ya. Jadi itu tanda-tanda bahwa seseorang memiliki sumbatan-sumbatan energi di dalam dirinya. Bahkan tidak hanya 4 hal itu saja, ya, tapi ada banyak hal lain yang saya yakin setiap orang memiliki ciri atau tanda yang berbeda atau akibat yang berbeda. Nah, nanti mungkin Anda punya pengalaman tersendiri, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar pengalaman yang Anda rasakan itu apa. Tetapi yang jelas energi yang tersumbat itu memang sekali lagi tidak bisa dirasakan secara langsung, ya, dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu memiliki sumbatan energi. Nah, dampak lain tentunya dirasakan oleh orang itu biasanya moodnya itu swing, ya, jadi sering moody, atau bahkan ngerasa di badannya itu berat gitu, ya, jadi kayak mau ngapa-ngapain itu males dan sebagainya, dan kadang-kadang ide kreativitasnya juga buntu, hidupnya ngerasa stuck dan sebagainya, ya, jadi banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana nanti mengantisipasi terjadinya sumbatan energi ini agar tidak terus-terusan terjadi di dalam diri Anda. Paling tidak bisa mengubah kehidupan Anda. Misalnya rezeki yang tadinya kurang bagus bisa menjadi lebih baik, ya, karena sudah terbuka sumbatan energi tersebut. Atau mungkin hubungan kamu dengan pasangan gak bagus dan sebagainya, itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya sumbatan-sumbatan energi di dalam diri kalian. Yang jelas nanti mengacu kepada teori dari David R. Hawkins, saya akan menjelaskan tentang level energi juga, karena ini berkaitan juga dengan level energi, di mana ketika terjadi sumbatan-sumbatan energi, otomatis energi seseorang menjadi force, ya, dan tidak ada di level power, ya. Jadi itu nanti akan kita jelaskan juga. Nah, selain beberapa hal yang saya sebutkan tadi, sumbatan energi yang dialami oleh seseorang bisa jadi berpengaruh juga kepada aura seseorang, ya. Jadi auranya jadi kusam. Selain kusam itu apa, ya? Jadi orang kalau ngelihat Anda misalnya, atau seseorang yang kita lihat itu adalah orang yang sumbatan energinya kuat banget, auranya jelek, dan ketika kita dekat dengan orang itu biasanya kita ngerasa nggak nyaman, ya, dan bawaannya kita bete juga jadinya, gitu loh. Apalagi kalau energi kita kalah sama orang itu, energi orang itu lebih besar, gitu kan. Karena hukum energi itu salah satunya gini, teman-teman, bahwa energi antara min dan plus, antara negatif dengan positif, itu tidak selalu menang yang positif, ya. Terus menang yang mana? Menang yang besar, ya. Jadi mana yang besar itulah yang menang. Walaupun energinya dia negatif tapi besar, itu bisa memenangkan dengan yang energinya itu positif tapi dia tidak terlalu kuat, ya. Jadi intinya
kalau kita bicara tentang energi itu, antara negatif positif itu menang yang mana, tidak selalu menang yang positif. Bisa jadi menang yang negatif karena energinya lebih besar daripada yang positif. Mungkin pengaruhnya lah dan sebagainya. Nah, intinya ketika seseorang memiliki sumbatan energi ini, dampaknya sangat tidak baik ya bagi kehidupannya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa hidupnya jadi stuck ya, terus kemudian emosinya juga nggak stabil dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang emosi, ini sangat berhubungan dengan sumbatan energi. Jadi kalau sumbatan energi itu biasanya berpengaruh kepada emosi seseorang. Ya, emosi dalam hal ini saya akan katakan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh David R. Hawkins bahwa di skala emosi itu kan ada skala 20 sampai dengan 1000 ya, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai dengan 1000. Nah, batasnya itu adalah 200 ke bawah dan 200 ke atas. Jadi kalau 200 ke bawah itu kan bawahnya 200 itu adalah 175. Ke bawah, ke bawah, ke bawah itu nanti otomatis energi seseorang semakin rendah. Nah, inilah yang kemudian bisa kita sebut dengan sumbatan energi. Jadi ketika energi seseorang rendah, maka auranya, energinya itu menjadi negatif atau lemah. Nah, ketika seseorang berada di kondisi level yang rendah atau energi yang rendah ini, emosi yang rendah ini, otomatis ini berpengaruh sekali kepada rezeki, ya, kehidupannya, karir, keuangan, dan sebagainya. Ya, jadi berpengaruh kepada kehidupan secara keseluruhan. Jadi secara garis besar bahwa terjadinya sumbatan energi dari dalam diri seseorang itu salah satunya adalah level energi atau level emosi yang rendah ya, di bawah 200, 175 sampai ke bawah ya. Nah, semakin turun maka akumulasi sumbatan energi itu semakin besar. Ketika semakin besar otomatis kita berada di kondisi yang rendah ya, jadi low vibe, vibrasi kita rendah. Nah, ketika vibrasi rendah itu otomatis pasti akan berdampak kepada kehidupan kita, ya, kesulitan-kesulitan, apes, kesialan, dan sebagainya itu akan terjadi kepada kehidupan seseorang. Nah, selain itu begini teman-teman, saya juga banyak melihat bahwa sebuah rumah tangga atau pasangan, suami istri, atau mungkin pasangan yang belum menikah dan sebagainya, tapi yang jelas berpasangan. Nah, ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya sumbatan energi karena banyak ketidakcocokan yang terjadi ya. Bisa kita bayangkan bahwa sebuah pasangan yang setiap hari ribut ya, bentrok, beda pendapat dan sebagainya ya, marah-marah dan sebagainya. Nah, secara logika bahwa ketika emosi seseorang berada di emosi kemarahan terus gitu kan, sudah pasti ini akan menjauhkan kita dari rezeki ya. Jadi orang itu bawaannya marah-marah terus bisa gitu kan. Nah, rezeki yang sudah mau mendekat, rezeki yang sudah mau datang, otomatis banyak gagalnya atau balik lagi. Energi yang sudah mau datang balik lagi. Karena ada apa? Ada aura negatif yang menyelimuti dalam diri seseorang atau dalam diri orang itu. Maka secara logika bahwa kalau kita mau memberikan job atau pekerjaan kepada seseorang yang bawaannya marah-marah ya, otomatis kadang-kadang, bukan otomatis kadang-kadang ya, seringkali kita ngerasa jadi malas gitu kan. Malas gitu kan. Ngapain kita ngasih pekerjaan sama orang itu? Ada sesuatu yang kemudian ngeblok ya, ngeblok. Dan ini juga bisa berkaitan dengan mental block atau bisa juga berkaitan dengan limiting belief. Nah, kalau bicara mental block dan limiting belief ini tentunya nanti akan masuk ke wilayah atau ranah pikiran bawah sadar, di mana mental block atau limiting belief itu letaknya ada di pikiran bawah sadar seseorang, atau bisa disebut dengan belief system. Jadi belief system atau keyakinan-keyakinan yang ada di bawah sadarnya itu semuanya serba negatif. Dan ketika seseorang berada di level energi yang rendah atau low vibe ya, berarti kan auranya serba nggak enak, medan energinya juga jadi nggak bagus gitu loh.
Nah, ini adalah salah satu atau paling tidak gambaran-gambaran tentang bagaimana terjadinya sumbatan energi yang juga kemudian menyumbat datangnya rezeki atau menghalangi datangnya rezeki pada diri kita. Ya, jadi yang pertama berarti kita harus menyadari, ya, menyadari bahwa kenapa ini semuanya terjadi. Menyadari dan kemudian kita harus melakukan semacam pembelajaran. Jadi kita harus belajar dan belajar. Belajarnya apa? Ya belajarnya bagaimana kita membangun kesadaran spiritual, kesadaran dalam diri kita atau batin kita. Nah, lalu di situ kita harus memiliki kekuatan niat untuk berubah atau mengubah apa yang ada di dalam diri kita atau menaikkan level energi kita atau level emosi kita. Ya. Dan kita akan melihat dari level-level ini tentunya kita harus mencapai paling tidak minimal pada level 200 ya. Yaitu level 200 berarti kita mulai melakukan yang namanya pembelajaran, afirmasi, introspeksi diri, kemudian kita terus-menerus melakukan pembelajaran tanpa henti. Itu adalah salah satu jalan keluar untuk kemudian kita terhindar dari yang namanya sumbatan energi ya. Karena kalau kita tidak melakukan pembelajaran seperti ini, selamanya akan terjadi pola yang sama, atau siklus yang sama, atau servomekanisme yang kemudian membuat pola ini berulang. Jadi kalau ada kesialan atau apes ini akan berulang ya. Pernah sial, besok sial lagi, dan sial lagi ya. Jadi seterusnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah merasa mentok atau kita sudah merasa mentok di kondisi ini ya, kesadaran batin, kesadaran spiritual ini harus mulai dibangun. Ya, belajar banyak gitu loh, belajar banyak tentang pemberdayaan diri, pengembangan diri, dan semacam itu. Bisa melalui video-video semacam ini, bisa melalui kelas-kelas workshop, pelatihan, dan sebagainya yang memang materi-materinya adalah seputar self-development atau pengembangan diri. Ya, dan lebih ke bagaimana kita masuk ke dunia spiritual. Agar apa? Agar kita semakin mengenali hal-hal yang ada di dalam diri kita. Ya, karena kita harus mengenali diri kita itu siapa. Ya. Dan boleh saya sampaikan sedikit tentang kita harus mengenali diri kita. Diri kita itu kan ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah kita memiliki badan seluler atau tubuh fisik kita, ya, tubuh fisik kita. Nah, yang kedua adalah badan bioplasmik atau badan halus, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan energi, pikiran, hati, ya, jiwa kita, perasaan kita, dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian kita mulailah untuk mengenali diri kita sendiri ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pasangan dan kemudian dalam hubungan dengan pasangan tidak harmonis, sering berantem dan sebagainya, ini juga merupakan pemicu yang sangat besar, pemicu yang sangat kuat terjadinya sumbatan energi atau terjadinya blocking terhadap rezeki dan sebagainya. Ya, jadi mungkin dalam konteks video ini saya lebih banyak fokusnya adalah ke rezeki ya, karena saya melihat begitu banyak teman-teman yang saat ini sedang berada dalam kesulitan di masalah finansial, di masalah keuangan, pekerjaan dan sebagainya. Insya Allah dengan adanya kita membahas ini, dengan memahami hal-hal yang mungkin selama ini tidak disadari, saya berharap ini bisa membangun kesadaran baru bahwa oh ternyata segala peristiwa, segala kejadian, segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya siapa yang menciptakan itu? Ya diri kita sendiri. Diri kitalah yang menarik, diri kitalah yang menciptakan hal itu. Karena ini adalah hukum sebab akibat dan hukum berkaitan dengan law of attraction juga, law of vibration, law of assumption, segala macam. Pokoknya berkaitan dengan itu semua. Nah, maka dengan pembelajaran seperti ini saya berharap kita semua menjadi semakin sadar akan adanya kesadaran untuk mengenali diri kita, ya. Dan sekali lagi saya kembali lagi ke masalah pasangan tadi. Ketika pasangan tidak dalam satu frekuensi yang sama, artinya banyak keributan, banyak berselisih pendapat, berantem, marah-marah, menghujat dan sebagainya, ini adalah sumber yang sangat kuat untuk menciptakan terjadinya sumbatan energi
yang kemudian berdampak kepada rezeki, karir, bisnis dan sebagainya gitu. Jadi ketika teman-teman merasa rezekinya susah dan sebagainya, satu hal yang paling penting untuk di cross check adalah bagaimana hubungan kamu dengan pasangan kamu, ya, itu yang paling penting. Artinya adalah apa? Kalau memang terjadi frekuensi energi yang berbeda, nah otomatis sama seperti ketika kita mendengarkan radio, kalau kita nggak tahu frekuensinya atau nggak pas nggak tune in di frekuensi tersebut, pasti suaranya nggak ketemu atau bahkan ketemu tapi suaranya nggak maksimal. Nah, ketika suara nggak maksimal, otomatis kan kita tidak bisa merasakan hasil yang maksimal juga ya, kalau kita analogikan kita mendengarkan radio. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Otomatis Anda harus menyamakan satu frekuensi dengan pasangan Anda. Bagaimana caranya? Ya harus dengan banyak komunikasi, membangun kesadaran, menurunkan ego masing-masing dan sebagainya. Lalu kalau nggak bisa bagaimana? Nah ini yang jadi masalah adalah kalau nggak bisa, otomatis akan terus berdampak kepada kehidupan Anda, ya. Rezeki, keuangan dan sebagainya itu otomatis sulit untuk diperbaiki. Ya. Jadi ketika teman-teman merasakan ada banyak hal, kendala, kesialan, apes, keuangan nggak bagus misalnya, ya sudah, berarti salah satunya adalah harus kamu cek bagaimana hubungan kamu dengan pasangan kamu, dan otomatis harus memperbaiki relationship dengan pasangan gitu loh. Karena kalau tidak, kita nggak ada dalam satu frekuensi yang sama, maka itulah menjadi penyebab yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang ya. Lalu bagaimana dengan yang tidak punya pasangan gitu loh. Kalau yang tidak punya pasangan ya semua bisa dibilang sebenarnya hampir sama. Ya bagaimana caranya kita menyelaraskan dengan diri kita, baik antara badan seluler atau secara fisik maupun badan halus kita atau bioplasmik kita. Caranya bagaimana? Dengan kita belajar. Ya, belajar, kita bisa melakukan meditasi, belajar tentang meditasi, ya, bisa jadi belajar tentang meditasi jiwa. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang meditasi jiwa, bahkan ada part yang ketiga ya, yang ketiga kemarin kita memandu teman-teman untuk melakukan meditasi jiwa. Atau bisa dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain, tetapi bukan sekedar motivasi yang konvensional ya, bukan motivasi yang sekedar retorika saja, tapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang siapa sih diri saya ini, ya, siapa sih aku ini siapa gitu loh. Karena ternyata ada banyak hal yang kita belum mengenali, dan itu semuanya potensi ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya ada kesialan, masalah terus datang, kita bertemu dengan orang yang salah, kita bertemu dengan jodoh yang salah dan sebagainya, sebenarnya siapa yang menariknya? Kita sendiri. Kita sendiri yang menciptakan dan kita sendiri yang menariknya. Ya, jadi artinya itulah yang harus disadari. Nah, lalu kalau kita bicara tentang level energi tadi, ya, hasil penelitian dari David R. Hawkins, teman-teman harus menaikkan level energi. Minimal ada di level 200. Nah, kalau sudah level 200, Anda pertahankan terus di situ. Artinya apa? Berarti terus melakukan pemberdayaan diri, belajar, dan belajar. Nanti setelah itu, setelah udah settle, maka teman-teman harus lebih ke menaikkan lagi. Berarti teman-teman harus meningkatkan lagi ke level atasnya lagi, di mana teman-teman harus bisa memiliki atau target untuk menjadikan diri Anda netral terhadap apapun, ya, jadi menerima, penerimaan dan sebagainya. Ya, itu gambarannya teman-teman. Jadi intinya gini teman-teman, bahwa Tuhan dan alam semesta ini sudah menyediakan rezekinya buat masing-masing manusia yang ada di dunia ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa wah rezeki gue seret gitu kan, kenapa rezeki aku nggak ada dan sebagainya. Sebenarnya ada, ya. Ibarat kata rezeki-rezeki setiap manusia itu sudah menggantung di langit, ibaratnya seperti itu, dan sudah tersedia di alam semesta ini, ya. Tinggal bagaimana mekanisme rezeki itu bisa datang. Tentunya salah satunya adalah kita mengenali hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kita memahami apakah ada sumbatan energi di dalam diri kita. Jika ada, berarti teman-teman harus mulai sadar atau membangun kesadaran untuk bisa merilis atau membuang atau mengubahnya.
ya. Dan di video-video yang saya sampaikan atau yang saya buat di channel ini, hampir secara keseluruhan itu memiliki hubungan antara video satu dengan yang lainnya. Jadi ada kolerasinya antara video satu dengan video yang lainnya, itu sangat berhubungan sekali. Makanya saya sering katakan ini seperti puzzle. Ketika teman-teman mendengarkan semua video-video saya atau konten-konten yang saya buat di channel ini, maka nanti akan ketemu sebuah jawaban ya, bahwa oh ternyata antara kekuatan pikiran bawah sadar, mental block, terus kemudian dengan meditasi jiwa dan semualah yang kita bahas itu nanti akan menyambung jadi satu dan menjadi sebuah cara-cara yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman nanti pasti akan menemukan pemahaman-pemahaman ya sambil jalan ya. Begitu nonton video ini, oh ada pemahaman baru, nonton video ini ada ilmu baru, dan seterusnya yang kemudian bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Karena bagaimanapun ada banyak hal yang ternyata masih belum kita pahami, terutama apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Selain semua yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menghilangkan sumbatan energi, apakah ada dengan cara lain? Ada ya. Jadi selain tadi saya katakan belajar ya, salah satunya adalah dengan melakukan self healing atau melakukan hipnoterapi untuk diri Anda sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu bagaimana caranya, teman-teman bisa dibantu oleh ahlinya untuk melakukan self healing atau hipnoterapi dalam rangka untuk melepaskan mental block yang ada di dalam diri Anda ya. Jadi melepaskan kemelekatan yang ada di dalam diri Anda. Nah, mungkin next video saya pengen juga membahas tentang kemelekatan lebih dalam lagi, meskipun di video sebelumnya saya juga pernah membahas itu, dan itu bisa kita lanjutkan di video yang berikutnya, karena memang kalau membahas tentang kemelekatan pun juga sangat luas dan sangat banyak ya. Oke. Nah, jadi untuk membuka sumbatan-sumbatan energi dan melepaskan kemelekatan, membuang mental block, limiting belief dan sebagainya, bisa dengan cara self healing atau hipnoterapi yang dilakukan oleh ahlinya atau hipnoterapis atau soul healer yang bisa membantu Anda ya. Baik, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang jelas jangan lupa bahwa kita bisa terus menciptakan keajaiban kapanpun, dimanapun, ketika kita sudah tahu bahwa keajaiban itu kita ciptakan. Nah, saya rasa itu dulu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa terus ciptakan keajaiban, karena keajaiban akan terjadi ketika kita meyakininya dan kita mempercayainya. Dan semua yang terjadi tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan memberikan semua yang kita inginkan. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.